Apa itu inflasi? Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sangat ditakuti oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Inflasi berasal dari bahasa Latin inflans, yang berarti meningkatkan. Pengertian inflasi sendiri adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar barang-barang lain. Apabila inflasi ditekan, dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran. Menurut Lahmerinflasi mengungkapkan bahwa inflasi yaitu suatu keadaan yang dimana sudah terjadi kelebihan dari suatu permintaan atas barang-barang di dalam suatu perekonomian dengan cara menyeluruh. Menurut Dwi Eko Waluyo mengungkapkan bahwa inflasi yaitu salah satu bentuk dari penyakit-penyakit ekonomi yang sering terjadi dan dialami hampir di semua negara. Menurut Raharja mengungkapkan bahwa inflasi ialah suatu kecenderungan atas harga yang berguna untuk meningkatkan secara terus-menerus. Pada umumnya, ketika harga barang sedang mengalami kenaikan, hampir sebagian besar dari harga barang pada umumnya itulah yang disebut dengan inflasi. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jenis inflasi. Pertama, inflasi dari tingkat keparahan dibagi menjadi 4 bagian. Inflasi ringan, kenaikan harga barang masih di bawah angka 10% dalam setahun. Inflasi sedang, kenaikan harga hingga 30% per tahun. Inflasi tinggi, kenaikan harga barang atau jasa berkisar 30-10% per tahun. Hyperinflasi, kenaikan harga barang melampaui angka 100% per tahun. Dalam kondisi ini, kebijakan fiskal dan moneter dari otoritas seringkali tidak memberi dampak signifikan. Kedua, inflasi berdasarkan asalnya. Inflasi yang berasal dari domestik. Penyebabnya meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat, kenaikan harga barang atau jasa, permintaan masyarakat tinggi, suplai terganggu atau terbatas, biaya produksi naik, dan masih banyak lainnya. Inflasi yang berasal dari luar negeri. Penyebabnya, harga barang-barang impor atau yang berasal dari luar negeri semakin mahal karena kenaikan harga di negara asalnya. Faktor terjadinya inflasi secara umum. 1. Meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. 2. Biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. 3. Saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi. Ketika jumlah uang yang ada di masyarakat meningkat hingga 2 kali lipat, harga barang pun akan mengalami peningkatan yang setara. Perhitungan inflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik menghitung inflasi menggunakan indeks harga konsumen atau indeks pengeluaran. Indeks harga konsumen sendiri meliputi pengeluaran bahan makanan, ditambah dengan minuman dan tembakau. Komponen indeks harga konsumen lainnya dalam perhitungan inflasi adalah pengeluaran perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Rumus cara menghitung inflasi. Indeks harga konsumen periode 1 dikurang indeks harga konsumen periode 2 dibagi indeks harga konsumen periode 2 dikali 100. Dan berikut adalah contohnya. Pengaruh jumlah uang yang beredar terhadap inflasi. Secara umum, inflasi menyebabkan timbulnya sejumlah biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pertama, inflasi menimbulkan dampak negatif pada distribusi pendapatan. Kedua, inflasi yang tinggi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan dalam pengendalian inflasi adalah kebijakan moneter. Untuk kebijakan moneter, pada umumnya kebijakan dilakukan oleh pihak otoritas moneter untuk mempengaruhi variabel moneter, jumlah uang beredar, suku bunga, SBI, dan nilai tukar. Pada umumnya, kebijakan moneter adalah dicapainya keseimbangan intern dan keseimbangan ekstern. Beberapa faktor terjadinya inflasi di Indonesia. Pertama, permintaan. Inflasi terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat cenderung kuat pada suatu barang. Secara umum, inflasi ini disebabkan karena adanya penawaran dan permintaan terhadap jasa atau barang di dalam negeri. Kedua, peningkatan biaya produksi. Inflasi disebabkan karena adanya suatu dorongan kenaikan bayaran produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. 3. Bertambahnya uang yang beredar. Bila jumlah barang tetap, namun jumlah uang yang beredar lebih besar, maka harga barang juga menjadi lebih mahal. 4. Sisi permintaan dan penawaran.
Inflasi disebabkan kenaikan permintaan total yang disertai dengan turunnya penawaran, sehingga harga menjadi lebih tinggi. 5. Inflasi ekspektasi terjadi sebagai akibat dari tingkah laku masyarakat yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Namun, kondisi ekonomi di masa datang juga bisa menyebabkan terjadi inflasi permintaan atau inflasi biaya produksi. Inflasi ini susah dideteksi karena kejadiannya tidak terlalu signifikan. 6. Kekacauan politik dan ekonomi. Situasi ekonomi dan politik pada negara bisa mempengaruhi munculnya inflasi. Jika suatu negara dalam kondisi tidak aman, maka harga barang cenderung naik. Hal tersebut pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998, di mana level inflasi Indonesia mencapai 70%, padahal level inflasi normal antara 3-4%. Dampak dari inflasi. Pertama, inflasi dapat mengurus daya beli masyarakat. Ekonomi di Indonesia masih ditopang oleh daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakatnya berkurang, maka perekonomian Indonesia menjadi lambat. 2. Inflasi tentu saja merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan stagnan. Tapi, pengeluaran atau belanja membengkak lantaran kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. 3. Inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Akibat inflasi, biaya ekspor jadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun. Akhirnya, devisa menjadi berkurang. 4. Inflasi akan mengurangi minat orang untuk menabung di bank. Penyebabnya, bunga simpanan tabungan yang kecil tergerus inflasi. Apalagi menabung di bank juga mengeluarkan biaya administrasi setiap bulan, sehingga bunga yang diperoleh nasabah makin minim, bahkan nyaris tidak terasa. 5. Inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah. Kestabilan kurs rupiah mengandung dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Cara mengatasi inflasi. Pertama, melalui kebijakan fiskal. Inflasi dapat diatasi dengan menggunakan kebijakan fiskal, yang berarti mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan menghemat pengeluaran pemerintah, inflasi dapat segera teratasi atau dapat juga dengan menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan. 2. Melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah uang yang beredar, menetapkan persediaan kas, menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto, dan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. 3. Kebijakan lainnya. Selain kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah juga bisa mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar, serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Inflasi di Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tingkat inflasi tahunan sebesar 1,68%. Ini merupakan tingkat inflasi tahunan terkecil, di mana tingkat inflasi tahunan rata-ratanya dalam kurun waktu 10 tahun tersebut adalah sebesar 4,23%, dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 8,38%, dan tingkat inflasi tahunan terendah pada tahun 2020 sebesar 1,68%. Pada tahun 2020, inflasi Indonesia mengalami penurunan. Penurunan inflasi Indonesia sangat parah, sehingga mempengaruhi daya beli pasar. Dapat dikatakan, pada tahun 2020 merupakan inflasi yang paling rendah di sepanjang sejarah. Pada Juni 2020, terjadi inflasi sebesar 0,18% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,06 dari 90 kota indeks harga konsumen. 76 kota mengalami inflasi dan 14 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 1,33% dengan indeks harga konsumen sebesar 104,80 dan terendah terjadi di Makassar sebesar 0,01% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,51. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Ternate sebesar 0,34% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,43 dan terendah terjadi di Padang Sidimpuan sebesar 0,02% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,38. Komponen inti pada Juni 2020 mengalami inflasi sebesar 0,2%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender Januari sampai Juni 2020 sebesar 0,86% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun Juni 2020 terhadap Juni 2019 sebesar 2,26%. Berikut adalah inflasi tahunan di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Peran pemerintah dalam mengatasi inflasi. Pemerintah perlu memiliki berbagai kebijakan, instrumen,
serta strategi untuk mengatasi inflasi yang terjadi di masyarakat. Untuk mencapai kestabilan, pemerintah harus menjaga agar angka inflasi stabil di angka 3,5% melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan lainnya. Bank Indonesia mengeluarkan 3 poin penting untuk mengendalikan inflasi. Poin tersebut adalah sinergitas, adaptasi dalam inovasi, dan membuka kerjasama perdagangan antar daerah. Sinergitas dilakukan oleh tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah. Hal tersebut sudah dilakukan selama 5 tahun terakhir. Hal ini menjadi kunci dalam pengendalian inflasi. Dampaknya, inflasi pada 2019 mampu dikendalikan dalam tingkat rendah, yaitu sekitar 3 hingga 3,5%. Sinergitas ditunjukkan melalui program 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pekerjaan besar tim pengendali adalah menyelesaikan persoalan sinergi dalam memperkuat infrastruktur berkaitan dengan kelancaran distribusi pangan di luar Pulau Jawa. Adaptasi dalam inovasi. Dengan inovasi pada bidang teknologi, mampu memangkas mata rantai dari petani hingga konsumen, sehingga manfaat nilai tambah akan lebih banyak dirasakan oleh petani, bukan hanya pedagang ataupun masyarakat sebagai end user. Membuka kerjasama perdagangan antar daerah. Dengan terbukanya ruang inovasi dalam bisnis kerjasama perdagangan antar daerah akan meningkatkan jumlah komoditas di berbagai daerah. Saat ini, perdagangan antar daerah sudah semakin tumbuh dan berpotensi untuk diperluas ke daerah lain. Salah satunya dengan mengoptimalkan lembaga ekonomi di pedesaan atau badan usaha milik daerah. Demikian penjelasan mengenai inflasi. Semoga bermanfaat.